Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bikin sesuatu yang, wah keren banget deh pokoknya. Kita akan mengubah peta yang biasa-biasa aja jadi sebuah karya interaktif yang bisa ngobrol sama kita. Udah siap bikin proyek informatika yang super seru? Oke, ayo kita mulai. Coba deh lihat ini. Kelihatannya kayak prakarya biasa ya, tapi ini jauh lebih canggih. Tiap garis plastisin di peta ini nyambung ke komputer loh. Dan cuma dengan satu sentuhan, peta ini bakal ceritain semua rahasianya. Penasaran gimana caranya? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, terus lanjut ke persiapan, baru deh masuk ke langkah-langkah bikin petanya. Nanti ada fokus khusus soal cincin api Indonesia, sampai akhirnya kamu bisa bangga sama karya keren buatanmu sendiri. Sebelum kita mulai merakit, kita kenalan dulu yuk sama satu konsep penting di balik semua ini. Yaitu, gimana caranya mengubah ide di kepala kita jadi sebuah karya yang nyata. Jadi, apa sih sebenarnya artefak komputasional itu? Gampangnya gini, ini tuh apapun yang kita buat pakai cara berpikir ala komputer, yang logis, terstruktur, dan pastinya dibantu sama teknologi komputer. Dari yang tadinya cuma ide, jadi sesuatu yang beneran berfungsi. Keren kan? Dan sadar nggak sadar, kita tuh dikelilingin sama artefak-artefak ini tiap hari. Website yang kamu buka, aplikasi di handphone, game yang kamu mainin, itu semua hasil dari pemikiran komputasional loh. Nah, proyek yang bakal kita bikin hari ini adalah langkah pertama kamu buat jadi penciptanya, bukan cuma sekedar jadi pengguna. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, nyiapin alat dan bahan ajaib kita. Ini dia daftar amunisi kita. Ada papan meki-meki yang bakal jadi otaknya, terus bahan-bahan simpel kayak kardus bekas, plastisin, dan pastinya komputer yang udah ada scratch. Buat suaranya, kita manfaatin aplikasi online gratis aja. Gampang kan nyarinya? Udah siap semua? Yuk, saatnya kita sambungin dunia nyata sama dunia digital lewat beberapa langkah gampang berikut ini. Oke, pertama-tama kita siapin kanvasnya. Ambil karton, terus gambar atau tempel hasil cetakan peta lempeng bumi di atasnya. Kalau udah, ambil plastisin dan tempelin di sepanjang garis lempeng yang mau kamu jadiin interaktif. Nah, ini tips penting nih. Usahain warna plastisinnya kontras sama warna peta ya, biar kelihatan jelas dan gampang disentuh. Langkah kedua, kita siapin suara buat peta kita. Coba deh cari-cari info singkat yang menarik tentang tiap lempeng. Kalau udah dapat, tinggal buka website text-to-speech gratis, copy-paste teksnya ke sana, dan sulap jadi file suara. Terakhir, jangan lupa di-download dan simpan di komputermu ya. Nah, kira-kira begini nih tampilannya. Gampang banget. Kamu cuma perlu salin teksnya, tempel di kotak yang disediain, pilih suara yang kamu suka, terus klik convert. Simsalabim, teks kamu langsung berubah jadi file audio yang siap kita pakai. Sekarang kita pindah ke Scratch. Pertama, upload semua file suara tadi ke bagian Sounds. Kalau udah pindah ke bagian Code, terus kita pasangin deh blok When Up Arrow Key Pressed misalnya, sama blok Play Sound sampai selesai. Kombinasi simple inilah yang jadi kunci supaya suaranya bisa keputar pas plastisinya kita sentuh. Ini dia momen sulapnya. Kita bakal satuin dunia fisik dan digital. Ambil klip buaya, jepit satu ujungnya ke plastisin di peta, terus sambungin ujung satunya lagi ke port yang sesuai di papan meki-meki. Ulangi ini buat setiap lempeng yang udah kamu tandai pakai plastisin. Jadi, gimana sih sihirnya ini bisa bekerja? Simpel banget sebenarnya. Si meki-meki ini tugasnya menipu komputer kita. Dia bikin komputer mikir kalau setiap kali kita sentuh plastisin, itu artinya kita lagi nekan tombol keyboard. Misalnya, pas kita sentuh plastisin A, komputer ngiranya kita nekan tombol panah atas. Cerdik banget kan? Oke, sekarang ayo kita bikin proyek ini jadi lebih Indonesia banget dengan fokus ke zona subduksi cincin api yang ada di negara kita. Kan kita semua tahu ya, Indonesia itu kaya banget sama gunung berapi dan sering ada gempa. Nah, itu semua karena posisi negara kita yang pas banget ada di jalur pertemuan lempeng-lempeng tektonik besar. Proyek ini bisa jadi cara yang asik banget buat belajar geografi negara kita sendiri secara langsung. Nah, ini dia rencana main kita. Kita bakal pasangin tiap zona subduksi penting di Indonesia, kayak Sunda Megatrust atau Sesar Palu Koro, ke tombol keyboard yang beda-beda di meki-meki. Jadi nanti di Scratch kita tinggal bikin kode. Kalau tombol panah atas ditekan, putar suara penjelasan tentang Sunda Megatrust. Begitu seterusnya. Dan selesai. Selamat, kamu bukan cuma belajar sesuatu yang baru, kamu sekarang udah resmi jadi seorang pencipta. Jadi ini nih intinya,
Kamu baru aja berhasil ngerancang dan ngebangun artefak komputasional buatanmu sendiri. Kamu udah mengubah sebuah ide jadi produk interaktif yang beneran jalan. Ini artinya, kamu udah naik level dari yang tadinya cuma konsumen teknologi, sekarang jadi seorang kreator. Keren banget. Nah, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu. Setelah tahu caranya, coba deh sekarang lihat sekelilingmu. Kira-kira benda apa lagi yang bisa kamu sulap jadi hidup dan interaktif? Mungkin poster pelajaran lain? Atau gambar buatanmu sendiri? Kemungkinannya nggak terbatas loh. Selamat berkreasi!